Hari ini kita bakal bahas satu berita yang, wah, gede banget. Ini mengguncang dua institusi keuangan paling vital di negara kita. Betul sekali. Jadi gini, Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, itu baru aja melakukan serangkaian operasi senyap di beberapa kota. Dan targetnya ini bukan main-main. Pejabat di Bea Cukai dan Direktorat Jenderal Pajak. Iya, dan ini penting banget buat Anda pahami dari awal. Ini bukan sekedar berita soal 1-2 oknum nakal gitu. Bukan ya? Bukan. Dari sumber-sumber yang kita pegang ada laporan Tempo, Antara, sampai transkrip konferensi pers KPK. Ini tuh kasusnya nusuk langsung ke jantung sistem. Ke jantung sistemnya ya? Iya, sistem pengawasan impor dan pengumpulan pajak. Dua mesin utama yang ya kan menjalankan ekonomi kita. Tepat. Jadi, misi kita hari ini adalah membedah semua laporan ini untuk Anda. Kita mau cari tahu, apa sih yang sebenarnya terjadi? Siapa aja pemainnya? Dan gimana caranya mereka bisa nakalin sistem yang seharusnya super ketat? Dan dampaknya apa kan? Nah, itu yang paling penting. Oke, mari kita bongkar kasus ini. Kita mulai dari operasinya dulu kali ya. Skalanya ini cukup mengejutkan soalnya. Ini bukan satu penggerebekan di satu kantor. Bukan ya? Bukan. Tanggal 4 Februari 2026 itu, tim KPK gerak serentak di beberapa lokasi yang jauh-jauhan. Di mana aja itu? Jakarta, Lampung, bahkan sampai nyebrang ke Banjarmasin di Kalimantan Selatan. Wow, 3 pulau beda di waktu yang sama. Ini sih jelas banget kalau penyelidikannya udah lama dan sangat terkoordinasi. Mereka bukan lagi mancing, tapi udah tahu persis siapa yang mau dijemput. Persis. Nah, khusus untuk kasus Bea Cukai yang jadi fokus kita, KPK awalnya itu ngamanin total 17 orang. 17 orang? Banyak juga. Banyak, tapi setelah pemeriksaan intensif, akhirnya mengerucut jadi 6 orang tersangka. Nah, ini dia para pemain kuncinya. Oke, 6 tersangka. Siapa aja mereka? Coba kita petakan dulu pemainnya dari sisi pemerintah sama swastanya. Nah, ceritanya mulai kompleks di sini. Dari sisi penerima suap, ada 3 pejabat Bea Cukai. Oke, Pertama, Rizal, inisialnya RZL, jabatannya strategis banget, mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan. Direktur Penindakan. Betul. Terus ada Sisprian Subiaksono atau SIS, Kepala Subdirektorat Intelijen. Yang ketiga, Orlando Hamunangan alias ORL, Kepala Seksi Intelijen. Jadi ini bukan staf biasa ya? Ini petinggi-petinggi di unit intelijen dan penindakan. Iya, orang-orang penting semua. Orang-orang yang harusnya jadi pagar betis terdepan, oke, itu dari internalnya. Terus, siapa yang menggaji mereka ini? Pemberi suapnya, menurut KPK, dari satu perusahaan kargo, namanya PT Blu-ray. Oke. Ada 3 orang juga, John Field atau JF, ini pemilik perusahaannya. Sekarang statusnya buron. Oh, masih buron. Masih. KPK udah minta dia nyerahin diri. Terus ada Andri, AND, Ketua Tim Dokumen Importasi, sama Dedi Kurniawan, DK, manajer operasionalnya. Jadi udah satu tim lengkap dari 2 sisi. Baik, petanya udah jelas ya. Trio pejabat Bea Cukai lawan trio eksekutif perusahaan kargo. Sekarang, bagian yang paling bikin penasaran, gimana cara mereka kolusi? Nah, Laporan-laporan ini kan nyebut terus soal manipulasi jalur merah dan jalur hijau. Ini kuncinya kan? ini dia inti dari modusnya. Coba kita sederhanain ya. Dalam sistem Bea Cukai, setiap barang impor yang masuk itu kan kayak antri di gerbang tol. Ada 2 lajur. Oke. Jalur hijau itu buat barang yang resikonya rendah. Bisa langsung lewat, nggak perlu dibongkar. Cuma periksa dokumen. Kayak jalur fast track di imigrasi gitu ya? Betul. Nah, jalur merah itu kebalikannya. Ini buat kargo yang dicurigai atau resikonya tinggi. Kontainernya wajib dibuka, isinya diperiksa satu-satu. Oke. Nah, PT Blu-ray ini yang katanya ngimpor macam-macam barang, termasuk yang diduga barang KW, kayak sepatu. Jelas dong mau ngehindarin jalur merah. Jadi intinya, mereka bayar biar dapat tiket VIP supaya semua barang mereka bisa lewat jalur hijau tanpa diperiksa sama sekali. Tepat sekali. Tapi caranya itu loh canggih. Bukan cuma telepon orang dalam. Menurut KPK, konspirasi ini udah jalan paling nggak dari Oktober 2025. Salah satu tersangka, si ORL, Kepala Seksi Intelijen, itu diduga nyuruh anak buahnya buat ngubah parameter di sistem komputer Bea Cukai. Mereka ngotak-atik yang namanya rule set. Tunggu, ngotak-atik rule set itu gimana maksudnya? Kedengarannya teknis banget. Gini, bayangin sistem Bea Cukai itu satpam super canggih di gerbang pelabuhan. Satpam ini punya perintah baku. Pokoknya, setiap kontainer dari perusahaan X, Y, Z
periksa 100%. Nah, perintah itu rule setnya. Oke, saya ngerti. Jadi ada daftar perusahaan yang harus diawasi ketat. Nah, para oknum ini, terutama ORL, dia masuk ke ruang kontrolnya si Satpam canggih itu, terus perintahnya diubah diam-diam. Diubah gimana? Mereka nambahin satu baris perintah baru yang spesifik buat PT Blu-ray. Sumber bilang mereka nyesuaiin aturan jalur merah jadi 70%. 70%? Artinya apa itu? Apa 30% barangnya dibiarin lolos gitu aja? Kurang lebih gitu. Gampangnya, perintah buat satpamnya diubah jadi, kalau ada kontainer dari PT Blu-ray, probabilitas kamu buat meriksa ketat itu cuma 70% ya. Sisanya, anggap aja aman. Di lapangan yang tutup mata, tapi sistemnya sendiri yang disuruh tutup mata. Betul. Oke, sistemnya berhasil diakali. Pasti ada harganya kan? Seberapa gede sih aliran dana di balik skema gila ini? Angkanya fantastis. KPK menduga ada semacam jatah bulanan. Nilainya itu sekitar 7 miliar rupiah. Tunggu, berapa? 7 miliar rupiah Per bulan? per bulan. Uang ini diduga ngalir rutin dari PT Blu-ray ke para pejabat ini. Minimal dari Desember 2025 sampai Februari 2026. 7 miliar per bulan. Itu bukan uang suap biasa, itu udah kayak gaji paralel. Pertanyaannya, di mana mereka nyimpen duit segitu banyak? Nggak mungkin di rekening bank kan? Dan disinilah kita nemu detail lain yang kayak di film-film. Gimana itu? Mereka nggak nyimpen di rumah. Para tersangka ini ternyata nyewa beberapa unit apartemen di apartemen GRV, tepatnya di Tower SF sama Tower HBR. Tunggu dulu, jadi ini bukan apartemen mewah yang mereka tinggali? Bukan. Ini murni gudang uang? Betul sekali. Unit-unit apartemen itu disulap jadi safe house. Berangkas rahasia mereka. Wah, ini level kehati-hatiannya luar biasa. Disewa bukan buat ditinggali, murni buat numpuk hasil suap. Dan bener aja, waktu tim KPK ngegeledah, isinya persis kayak yang kita bayangin. Apa isinya? Tumpukan uang tunai berbagai mata uang. Rupiah, dolar Amerika, dolar Singapura. Dan yang lebih gila lagi, ada juga logam mulia seberat 3 kilogram. 3 kilogram emas batangan. Ini beneran udah kayak adegan film thriller. Mereka bangun benteng finansial sendiri di tengah kota. Iya kan? Mari kita sorot salah satu tersangka utamanya, si Rizal atau RZL. Posisinya kan tinggi banget, dan ceritanya ini penuh ironi. Dia baru dapat promosi kan? Ini mungkin bagian paling ironis dari semuanya. Sampai November 2025, RZL itu Direktur Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai. Direktur P2 ya? Betul. Jabatannya secara harfiah itu mimpin unit yang tugasnya ya ngeberantas penyelundupan. Orang nomor 1 dalam penindakan. Ini ironi yang gila kan? Orang yang tugasnya literally nangkep penyelundup, justru dia yang diduga jadi salah satu otaknya. Persis. Kayak kepala polisi ternyata gembong narkoba. Nah, dan ironinya nggak berhenti di situ. Tanggal 28 Januari 2026, cuma beberapa hari sebelum ditangkap, RCL ini baru aja dilantik buat jabatan baru yang lebih tinggi. Jabatan apa itu? Kepala Kantor Wilayah di JBC Sumatera Bagian Barat. Dia ditangkap KPK di Lampung, di wilayah kerja barunya. Jadi baru mulai kerja di tempat baru, langsung dijemput KPK. Luar biasa. Iya, baru beberapa hari setelah mutasinya efektif. Apa ini pertama kalinya nama RZL ini kesangkut masalah hukum? Rasanya aneh kalau orang sepenting itu tiba-tiba aja tergelincir. Nah, sumber kita dari Tempo ngasih konteks penting di sini. Ternyata, ini bukan yang pertama. Oh iya? Pada Desember 2024, RZL ini pernah diperiksa sebagai saksi. Saksi kasus apa? Kasus pencucian uang yang ngejerat mantan Bupati Kutai Kartanegara. Jadi ini bukan kejadian tiba-tiba. Namanya kemungkinan besar udah ada di radar KPK jauh sebelum ini. Sangat mungkin. Ini adalah puncak dari pengawasan yang mungkin udah berjalan bertahun-tahun. Oke, dengan skala segede ini, melibatkan pejabat tinggi, uang miliaran, modus canggih, apa artinya semua ini buat institusi bea cukai dan pajak? Gimana respons dari para petinggi negara? Pasti ini jadi pukulan telak. Responsnya menarik banget, karena ada dua pandangan yang kontras. Dari dalam pemerintahan, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewo ngasih pernyataan yang kuat. Beliau nyebut penangkapan ini sebagai terapi kejut. Terapi kejut lewat OTT KPK. Metaforanya kuat juga ya. Apa langkah konkret dari terapi ini?
Menteri Keuangan bilang lagi melakukan reorganisasi besar-besaran. Bakal ada rotasi puluhan pegawai. Sekitar 50 pegawai pajak katanya udah dijadwalin pindah. Tujuannya buat membongkar kerajaan-kerajaan kecil yang mungkin udah terbentuk di dalam ya? Betul. Satu hal yang juga menarik, beliau bilang bakal ngasih pendampingan hukum buat para tersangka. Pendampingan hukum. Bukannya itu bisa dianggap intervensi? Beliau negasin tujuannya biar para tersangka dapat perlakuan yang adil atau fair treatment. Tapi kementerian nggak akan intervensi substansi kasusnya. Jadi ini pendekatan dari dalam, bersih-bersih internal. Oke, itu pandangan dari dalam. Solusinya perbaikan internal. Tapi apa semua setuju dengan pendekatan ini? Gimana suara dari luar? Nah, disinilah perspektif kedua yang beda banget muncul. Dari IM 57 plus Institut, lembaga yang isinya banyak mantan penyidik senior KPK. Oke, apa kata mereka? Bagi mereka, ini bukan masalah oknum atau beberapa apel busuk. Ini masalah sistemik. Jadi kalau pemerintah ngelihat ini masalah apel busuk yang perlu dibuang, IM 57 plus Institut justru ngelihat masalahnya ada di keranjangnya yang mungkin udah lapuk. Analogi yang pas banget. Mereka mendorong Presiden Prabowo buat ngebentuk tim independen. Tim independen buat apa? Buat melakukan perbaikan fundamental di sektor pajak dan bea cukai. Bagi mereka, rotasi pegawai aja nggak cukup. Itu kayak mindahin masalah dari satu meja ke meja lain. Apa yang bisa dilakukan tim independen ini yang nggak bisa dilakukan Inspektorat Internal Kementerian? Menurut mereka, tim ini mandatnya lebih luas. Bukan cuma ngehukum yang salah, tapi ngidentifikasi akar masalahnya, bahkan sampai nelisik potensi kekayaan gak wajar dari pejabat-pejabat lain. Wah, Jadi ini bukan lagi terapi, tapi sebuah operasi bedah besar-besaran pada sistemnya. jadi kita punya dua kutub pandangan yang jelas banget ya. Satu sisi percaya pemulihan dari dalam lewat terapi. Sisi lain nuntut perombakan total dari luar lewat operasi bedah. Benar. Dan perdebatan ini bakal nentuin gimana masa depan pengawasan keuangan negara kita. Apa kita cuma bakal terus nangkepin oknum tiap beberapa tahun, atau kita beneran coba perbaiki sistemnya dari akar? Jadi, hari ini kita udah bongkar sebuah kasus korupsi yang luar biasa, dari OTT terencana di 3 kota, modus super canggih, ngeretas sistem dari dalam, sampai aliran uang miliaran per bulan yang disimpan di brankas apartemen. Kita lihat gimana korupsi di level ini bisa bikin lubang segede rumah di perbatasan negara kita. Betul. Dan yang terpenting, kita lihat gimana kasus ini micu perdebatan kunci. Ini ulah oknum atau kerusakan sistemik. Sebagai penutup, ada satu hal dari sumber-sumber ini yang bisa Anda renungkan, yang mungkin paling mengkhawatirkan. Apa itu? Laporan nyebutin PT Blu-ray itu perusahaan forwarder. Artinya, mereka bukan importir tunggal, tapi perantara buat banyak importir lain. Iya. Ini kan nimbulin pertanyaan besar yang belum kejawab. Kalau PT Blu-ray aja bisa lolos berbulan-bulan, berapa banyak importir lain yang pakai jasa ilegal mereka? Dan barang terlarang apa aja selain barang KW yang mungkin udah kebanjuran di pasar kita selama skema ini jalan? Seberapa besar skala kerusakan yang sesungguhnya? terhadap JF nih.